Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDW 4 akan melakukan presentasi student project yang berjudul tuberkulosis pada orang dewasa. Tuberkulosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sering menyerang paru-paru. Tuberkulosis sangat mudah menyebar, yaitu melalui udara dari manusia ke manusia lainnya, misalnya dari batuk dan bersin. Tuberkulosis atau TB termasuk dalam penyakit yang umum. Hampir seluruh kelompok umur memiliki resiko terkena TB, namun paling umum menyerang orang dewasa pada umur reproduktif. Untungnya, TB dapat disembuhkan. Pengobatannya berupa kombinasi antibiotik yang diminum dalam jangka waktu 6 bulan. Namun, pasien perlu diberikan edukasi oleh tenaga kesehatan tentang kedisiplinan mengonsumsi obat-obatan tersebut. Perkenalkan, saya Vanilista dengan 3 digit NIM terakhir 084. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga epidemiologi dari tuberkulosis paru. Tuberkulosis adalah penyakit yang seringkali terjadi di paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TB ini merupakan penyakit yang dapat menular dengan mudah melalui udara. Umumnya terjadi karena terkena batuk, bersin atau liur penderita, dan seringkali mengenai orang yang tinggal serumah atau orang yang kontak erat. Secara global, 1/4 orang dunia sudah terkena TB, namun tidak aktif sehingga tidak menular. Jadi, insiden TB tertinggi terjadi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang memiliki double burden TB yang disertai HIV dan juga multidrug resistan. Menurut penelitian, lelaki lebih rentan terkena TB, dikarenakan lebih banyak risk faktor, seperti merokok dan juga tidak patuh dalam meminum obat. Selain itu, populasi tua juga lebih rentan terkena TB karena terjadi reaktivasi. Baik, perkenalkan dokter, saya Elizabeth Anjani dengan 3 digit NIM terakhir 133. Untuk etiologi dari penyakit TB adalah Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini merupakan non-spore forming atau tidak membentuk spora, non-motil, tidak bergerak, kemudian obligat aerob, membutuhkan oksigen untuk tumbuh, fakultatif dan juga katalase negatif. Untuk bakteri ini sulit diklasifikasikan dalam klasifikasi Gram dikarenakan memiliki reaksi yang buruk dengan pengecatan Gram. Hal ini disebabkan oleh struktur dari bakteri itu sendiri, yaitu terdiri dari lapisan-lapisan lipid, yaitu myoklonic acid, chloride factor, dan juga WAX-T. Dan selain sulit dalam pengecatan Gram, karena struktur dari lapisan lipid ini memungkinkan TB untuk resisten terhadap beberapa antibiotik, dan dia juga dapat bertahan dalam kondisi-kondisi tertentu yang ekstrim, misalnya seperti kondisi asam basa ataupun tingkat oksigen yang rendah. Untuk infeksi TB pada dewasa ini biasanya bersifat simptomatik atau laten pada awalnya. Jadi dia pada fase latent TB infection atau LTBI, dan kemudian menjadi fase simptomatik pada saat beranjak dewasa, yang kemudian disebut sebagai post-primary pulmonary TB. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Janis dengan 3 digit NIM terakhir 103. Di sini saya akan menjelaskan faktor resiko dari TB. Yang pertama adalah immunosuppressive condition. HIV adalah salah satu faktor resiko imunosupresif untuk mengembangkan TB. HIV bekerja dengan cara melemahkan cell-mediated immunity yang berfungsi untuk melawan Mycobacterium tuberculosis, sehingga dapat meningkatkan perkembangan infeksi TB, recurrent TB, dan juga mengaktifkan laten TB. Selanjutnya adalah malnutrisi. Penelitian telah menunjukkan bahwa malnutrisi, baik kekurangan mikro maupun makro, akan meningkatkan risiko TB karena gangguan respon imun. Dalam penelitian yang dilakukan di Amerika, risiko TB meningkat 6-10 kali lipat pada individu yang mengalami malnutrisi. Selanjutnya adalah diabetes. Penelitian telah menunjukkan bahwa pasien diabetes 3 kali lebih mungkin untuk mengembangkan TB dibandingkan pasien tanpa diabetes. Diabetes secara langsung akan merusak innate respon imun dan juga adaptive respon imun, sehingga akan mempercepat proliferasi dari TB. Selanjutnya adalah merokok. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bates, risiko mengembangkan TB adalah 2,3 hingga 2,7 kali lebih tinggi pada orang yang merokok daripada orang yang tidak merokok. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan kemampuan sekresi mukosa, penurunan fagositosis makrofag alveolar, dan penurunan respon imun akibat nikotin dan juga rokok. Selanjutnya adalah alkohol. Penelitian telah menunjukkan bahwa resiko TB aktif meningkat 2,94 kali di antara orang yang minum lebih dari 40 gram alkohol per hari dan atau memiliki gangguan penggunaan alkohol. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan pada sistem kekebalan tubuh, terutama dalam mengubah sinyal molekul yang bertanggung jawab untuk memproduksi sitokin. Selain faktor-faktor yang dijelaskan di atas, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko TB seperti kontak erat dengan orang yang didiagnosis dengan TB, orang yang baru saja kembali dari daerah dengan tingkat TB yang tinggi,
kelompok dengan tingkat penularan TB yang tinggi seperti tunawisma, pengguna narkoba suntikan, dan juga ada orang yang terkena infeksi HIV, dan orang yang bekerja atau tinggal dengan orang yang beresiko tinggi TB di fasilitas atau institusi seperti rumah sakit, tempat penampungan tunawisma, lembaga permasyarakatan, panti jompo, dan juga panti jompo bagi mereka yang mengalami HIV. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhirnya dengan 3 Mendagri 143, di sini saya akan menjelaskan mengenai sign and symptom dari tuberkulosis pada orang dewasa. Di sini tuberkulosis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pulmonary TB atau TB paru dan juga TB ekstra paru atau extrapulmonary TB. Untuk pulmonary TB atau TB paru sendiri, gejala dan simptom yang paling sering adalah batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih, dan kemudian dahak yang bercampur darah atau batuk darah, demam selama 3 minggu atau lebih, sesak napas dan nyeri dada, penurunan nafsu makan yang diikuti dengan berat badan yang turun, rasa kurang enak badan, dan juga berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan apa-apa. Kemudian untuk tuberkulosis ekstra paru sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tuberkulosis pada kelenjar getah bening, tuberkulosis pada payudara, dan juga tuberkulosis pada tulang belakang. Untuk yang pertama, tuberkulosis pada kelenjar getah bening sendiri memiliki gejala khusus seperti munculnya benjol-benjolan pada bagian yang mengalami gangguan kelenjar seperti leher, sela paha, serta ketiak. Adanya tanda-tanda radang pada benjol-benjolan tersebut. Benjol-benjolan yang timbul terasa kenyal dan juga membesar. Dan pada suatu waktu benjolan tersebut bisa pecah dan mengeluarkan cairan seperti nanah yang kotor. Kemudian selanjutnya, tuberkulosis payudara. Tuberkulosis payudara memiliki gejala khusus timbulnya benjolan di payudara, adanya tanda radang di sekitar benjolan juga sekitar payudara, adanya rasa nyeri di sekitar payudara. Kemudian dan yang terakhir adalah tuberkulosis pada tulang belakang. Tuberkulosis pada tulang belakang sendiri mempunyai gejala khusus, yaitu rasa nyeri pada bagian punggung atau mengalami kekakuan punggung. Biasanya penderita enggan menggerakkan punggungnya dan penderita menolak untuk membungkuk atau mengangkat barang dari lantai. Bila diminta, penderita akan menekuk lututnya agar punggung tetap lurus. Rasa nyeri pada punggung bisa berkurang bila penderita beristirahat, dan juga kadang timbulnya benjolan di bagian punggung atau tulang belakang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Komasasi dengan 3 jilid terakhir 054. Di sini saya akan menunjukkan presentasi mengenai diagnosis. Jadi ada 4 tahapan dalam proses diagnosis untuk pasien TB dewasa. Pertama itu anamnesis. Seperti biasa, kita menggunakan aturan Secret 7 Basic 4 menyesuaikan dengan keluhan utama pasien. Umumnya pasien akan mengeluhkan bakteri kronis. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik berupa tanda vital dan pemeriksaan toraks. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan radiologi dengan X-ray, di mana pada pasien TB itu umumnya akan tampak adanya lesi pada apeks paru. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lab berupa sputum smear atau bisa disebut dengan BTA, dan kemudian dilanjutkan dengan kultur. Diagnosis baru dapat ditegakkan jika hasil BTA positif atau hasil kultur ditemukan adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Perkenalkan, nama saya Nyoman Satriana Kaisi Wijaya dan NIM terakhir 163. Di sini saya akan menjelaskan diferensial diagnosis. Yang pertama ada pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Kemudian yang kedua ada histoplasmosis. Histoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur histoplasma. Kemudian yang ketiga ada malignansi atau keganasan, yaitu pertumbuhan sel yang terdapat pada paru-paru. Kemudian fungal infection. Fungal infection adalah pertumbuhan jamur yang berada di bagian paru-paru. Kemudian yang kelima ada non-tuberculous mycobacterium, yaitu patogen yang dapat menyebabkan penyakit terutama di paru-paru. Kemudian yang keenam ada sarkoidosis. Sarkoidosis adalah pertumbuhan kumpulan sel yang kecil, sering biasanya di bagian paru-paru. Baik, saya akan lanjutkan dengan family interaction. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga merupakan unit terdasar dari suatu lingkungan masyarakat, di mana biasanya interaksi ataupun aktivitas akan terjadi di keluarga untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, keluarga dan anggota-anggotanya merupakan sarana yang sangat efektif untuk mendukung terjadinya penyembuhan sebuah penyakit. Mengingat segala macam bentuk aktivitas, dukungan, maupun
peran-peran yang bisa dilakukan oleh seseorang kepada orang yang sakit itu akan sangat efektif jika dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat. Berhubungan dengan tuberkulosis, seperti yang kita ketahui bahwa biasanya orang-orang dengan tuberkulosis itu datang dari keluarga dengan status ekonomi yang rendah. Sehingga oleh karena itu, keluarga diharapkan dapat dijadikan target primer ataupun dijadikan aktor utama dari suatu program promosi kesehatan untuk menanggulangi tuberkulosis pada khususnya dan penyakit-penyakit lainnya pada umumnya di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya saya Maria Elizabeth Silvina dengan 3 digit NIM terakhir 173. Di sini akan melanjutkan impact dari TBC kepada keluarga pasien atau orang yang merawat pasien. Di mana yang pertama adalah berkaitan dengan emotional impacts, di mana anggota keluarga dapat merasakan perasaan merasa bersalah, merasa tertekan, merasa khawatir, merasa sedih, merasa lelah, dan juga merasa malu. Yang kedua berkaitan dengan family relationship, di mana keluarga yang memiliki pasien dengan TBC dapat merasakan adanya tegangan atau tension, terlebih jika terdapat argumen-argumen yang berbeda dari anggota keluarga dalam merawat pasien, dan hal ini dapat menyebabkan kurangnya understanding di antara anggota keluarga tersebut. Yang ketiga adalah anggota keluarga dapat kehilangan waktu luang dan juga waktu untuk bersosialisasi dengan lingkungan luar. Hal ini dikarenakan keluarga pasien mungkin akan lebih terfokus untuk merawat pasien dengan TBC tersebut, sehingga akan mempengaruhi pekerjaan dan juga sekolah dari anggota keluarga. Lalu yang terakhir dan yang paling menyebabkan impacts kepada patient family adalah economic problems, terutama pada pasien-pasien TBC yang pasien tersebut belum bekerja. Hal ini dikarenakan financial for treatment dari pasien TBC itu adalah sangat banyak, karena pasien TBC ini adalah pasien-pasien dengan perawatan yang holistik. Jadi, hal ini sudah termasuk biaya transportasi untuk appointment, kemudian cost living apabila keluarga pasien itu ingin hiring pengasuh karena mungkin bekerja dan juga bersekolah. Kemudian pasien-pasien dengan TBC ini tentunya membutuhkan ventilasi yang baik, sehingga mungkin rumahnya itu harus di-adjusting lagi supaya ventilasinya dapat keluar masuk dengan baik udaranya, sehingga hal ini tentunya akan menambah biaya perawatan dari pasien tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wikania Wiguna dengan NIM 063. Di sini saya akan jelaskan patient center approach dan juga kolaboratif serta comprehensive approach dari kasus tuberkulosis. Untuk patient center approach di sini merupakan suatu pendekatan di mana berfokus pada pasien dengan memberikan perawatan yang menghormati dan responsif terhadap preferensi atau pilihan dari pasien, dan juga berfokus pada hak-hak pasien dan disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang sesuai dengan diagnosis atau keputusan klinis yang sudah ditegakkan. Berdasarkan keputusan atau rekomendasi WHO tahun 2018 terkait dengan tata laksana tuberkulosis dan juga terapi suportifnya, di sini terdapat 3 poin rekomendasi. Yang pertama berbunyi health education and counseling on the disease and treatment adherence should be provided to patient on TB treatment. Di mana untuk poin pertama di sini memiliki 5 subpoin. Yang pertama yaitu edukasi pada pasien, kemudian media komunikasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian yang ketiga ada support material, yang keempat ada support secara psikologi, serta yang kelima adalah edukasi dari para staf yang terlibat dalam tata laksana. Kemudian poin yang kedua berbunyi a package of treatment adherence intervention may be offered for patient on TB treatment in conjunction with the selection of a suitable treatment administration option. Di mana untuk poin yang kedua di sini lebih berfokus pada treatment administration option, berupa yang pertama community or home based directly observed treatment atau DOT yang direkomendasikan langsung oleh fasilitas kesehatan maupun pada tata laksana yang tanpa pengawasan langsung. Kemudian poin yang kedua adalah DOT yang dilakukan oleh orang-orang yang terlatih atau tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah video supported treatment atau VOT yang dapat digunakan untuk menggantikan DOT apabila tersedianya akses atau fasilitas yang dapat dioperasikan oleh tenaga kesehatan dan juga oleh pasien, sehingga tidak perlu dilakukan adanya directly observed treatment. Kemudian poin yang ketiga yaitu the decentralized model of care is recommended over centralized model for patient on MDR TB treatment.
Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai comprehensive and collaborative approach, di mana seperti yang kita tahu bahwa tata laksana dari tuberkulosis tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak. Sehingga di sini tata laksana secara komprehensif sebenarnya sudah dijelaskan secara singkat pada rekomendasi WHO poin nomor 1, baik secara konseling, dukungan suportif, dukungan material. Namun hal-hal terkait dengan tata laksana lainnya dijelaskan pada standar case management dan juga enhanced case management dari tata laksana tuberkulosis. Untuk standar case management di sini dimulai dari prosedur diagnosis sampai dengan tata laksana pada bulan ke-6 pada pasien TB. Di mana untuk masing-masing timeline sudah terdapat pihak-pihak yang terlibat, di mana untuk SCM atau standar case management pada umumnya yang dilibatkan adalah dokter spesialis paru atau dokter yang memang terspesialis pada kasus tuberkulosis, serta nurse atau perawat, serta pihak-pihak non medis yang juga dilatih secara profesional dalam berinteraksi dengan pasien tuberkulosis selama menerima perawatan. Kemudian untuk pihak pada kasus enhanced case management atau ECM, di sini melibatkan pihak-pihak yang secara khusus dilibatkan biasanya pada kasus-kasus yang kompleks, misalkan ahli spinal, ahli HIV, ahli multi drug resistant tuberkulosis, kemudian serta misalkan pada ahli sistem saraf pusat yang bisa menjadi titik-titik komplikasi pada pasien tuberkulosis dan juga dapat meningkatkan efektivitas dari treatment yang diberikan. Baik, perkenalkan, nama saya Pandai Yubrana Dekatan Pandit dengan 3 digit NIM terakhir 093. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai continuum care dari tuberkulosis. Jadi perawatan berkelanjutan atau continuum care itu sangat penting bagi pasien yang tuberkulosis yang sering dirujuk ke berbagai layanan dan juga fasilitas dalam perjalanan panjang mereka dari awal diagnosis hingga akhirnya ke tahap kuratif. Jadi berdasarkan pilar 1 dari NTB strategi dari WHO itu adalah Integrated Patient Centered Tuberculosis Care and Prevention. Di mana arti dari patient centered care ini itu menunjukkan bahwa penerima langsung perawatan TB itu adalah individu yang sakit dan bahwa strategi harus direncanakan dengan mempertimbangkan hak dan juga kesejahteraan individu tersebut. Jadi ada 4 tindakan utama di bawah Integrated Patient Centered Tuberculosis Care and Prevention dari WHO tersebut, seperti yang pertama adalah early diagnosis termasuk dengan pengujian kerentanan obat dan juga screening pada kelompok berisiko tinggi. Lalu ada pengobatan TB dan TB yang resisten terhadap berbagai obat seperti MDR-TB. Dan juga yang ketiga ada integrasi layanan dengan perawatan HIV dan penyakit penyerta lainnya. Lalu yang terakhir itu ada pengobatan pencegahan orang yang berisiko tinggi dan juga vaksinasi terhadap tuberkulosis. Baik, next. Selanjutnya untuk prevention dari tuberkulosis sendiri, itu pertama ada pencegahan primer yang dilakukan untuk menghindari penularan dari penyakit tersebut. Satu-satunya vaksin yang saat ini tersedia untuk TB itu adalah vaksin BCG yang juga efektif melawan TB yang parah termasuk seperti TB miliar atau meningial. Selain vaksin juga ada beberapa cara pencegahan untuk menghindari penularan seperti penggunaan masker di antara petugas kesehatan, lalu menekankan pentingnya kebersihan pernafasan dan juga pentingnya untuk melatih etika saat batuk ataupun bersin. Lalu untuk pencegahan sekunder, itu mengacu pada tindakan pencegahan seperti screening yang mengarah pada diagnosis dini dan juga pengobatan untuk individu yang sudah menderita TB. Screening yang dapat digunakan untuk TB itu adalah tuberculin skin test. Lalu untuk pengobatan segera seperti terapi empiris itu harus dimulai setelah diagnosis TB sudah dikonfirmasi. Baik, selanjutnya itu ada pencegahan tersier, itu untuk orang dengan TB aktif dapat memakan waktu 6 bulan atau lebih. Jadi untuk obat yang digunakan untuk mengobati TB aktif itu adalah isoniazid, rifampicin, ethambutol dan juga pirasinamid. Kita juga penting juga untuk mengingatkan keluarga pasien untuk memastikan bahwa pasien dengan TB aktif untuk selalu ingat meminum obatnya setiap hari sesuai dengan dosisnya. Perkenalkan, saya Keisha dengan NIM 044. Dari student project yang kami telah buat, dapat disimpulkan bahwa tuberkulosis merupakan penyakit yang paling banyak menyerang paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, di mana anggota keluarga memiliki peran yang sangat penting, efektif, dan efisien dalam mendukung penyembuhan TB. Hidup dengan penderita penyakit TB juga dapat berdampak pada pendidikan, pekerjaan, maupun ekonomi, di mana masalah ekonomi merupakan dampak terbesar yang sering terjadi bagi penderita TB yang mana memerlukan pengobatan jangka panjang. Patient-centered approach adalah pendekatan yang berfokus pada pasien dengan memberikan asuhan yang responsif terhadap preferensi atau pilihan atau keinginan pasien, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang sesuai dengan keputusan klinis yang telah ditetapkan.
Dalam penata laksanaan pasien TB tidak dapat dilakukan oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak lain, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif yang sesuai dengan pengelolaan pasien TB. Dalam perawatan berkelanjutan, sangat penting bagi pasien dengan TB yang mana sering dirujuk ke berbagai layanan dan fasilitas dalam perjalanan panjang, dari diagnosis hingga kuratif, di mana dalam pencegahannya sendiri, untuk mencegah TB dapat dilakukan melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier, yang mana kita dapat melindungi individu dan masyarakat dari penyakit TB ini. Sekian presentasi dari kelompok SGDB 4, terima kasih.